menyampaikan informasi terkait gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,1 yang telah mengguncang Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dan tidak berpotensi tsunami. Hari ini, Sabtu 22 Januari tahun 2022, pukul 9:26 waktu Indonesia Barat, wilayah Kabupaten Malonguane, Sulawesi Utara, diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter yang terupdate dengan magnitudo M sama dengan 6, M6, magnitudo 6. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,72 derajat lintang utara dan 126,78 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 34 km ke arah selatan kota Melangowane. Saya ulangi, selatan kota Melangowane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada kedalaman 37 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi lempeng Laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik mendatar atau oblique thrust. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di Melangowane, Talaud, dengan kekuatan atau intensitas guncangan skala MMI 3 hingga 4, yang artinya dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut, yaitu kerusakan ringan, antara lain terjadi di Gereja Jemaat Germita Ayalon Pangerang. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Perlu kami sampaikan, sejarah gempa bumi merusak di wilayah Talaud, wilayah Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, telah terjadi beberapa kali, setidaknya terjadi 8 kali, yaitu gempa merusak Kepulauan Talaud pada tanggal 23 Oktober 1914 dengan magnitudo 7,4. Yang kedua, gempa merusak Halmahera tanggal 27 Maret 1949 dengan magnitudo 7,0. Ketiga, gempa merusak Kepulauan Talaud tanggal 24 September 1957 dengan magnitudo 7,2. Keempat, gempa merusak Halmahera Utara dan Morotai tanggal 8 September 1966 dengan magnitudo M7,7. Kelima, gempa merusak Kepulauan Talaud pada tanggal 30 Januari 1969 dengan magnitudo M7,6. Yang keenam, gempa merusak Maluku Utara dan Morotai pada tanggal 26 Mei tahun 2003 dengan magnitudo 7,0. Kemudian ketujuh, gempa merusak Kepulauan Talaud pada tanggal 11 Februari tahun 2009 dengan magnitudo M7,4. Dan yang kedelapan adalah gempa merusak Kepulauan Talaud pada tanggal 21 Januari tahun 2021 dengan magnitudo 7,0. Hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat tadi, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 9 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar M4,5. Kami merekomendasikan kepada masyarakat
agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Mohon periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram atau Twitter @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau website Inatius BMKG.go.id, Telegram, dan juga melalui Telegram Inatius BMKG atau melalui mobile apps iOS dan Android, WRS BMKG atau Info BMKG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman media massa, berikut tadi penjelasan dari Ibu Dikorita Karnawati. Sembari menunggu teman-teman bertanya di chat room atau untuk yang ingin raise hands kami persilahkan. Mungkin sembari menunggu nanti ada penjelasan tambahan dari Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Suko Prayitno. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kami yang berada di Melangguane, bahwa di daerah Bapak Ibu memang daerah gempa, sehingga tidak perlu panik dan kapanpun bisa terjadi. Dengan kejadian ini saya harapkan pemerintah daerah, masyarakat juga tetap tenang, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi. Hanya perlu berhati-hati kalau ada rumah kira-kira sudah mulai rontok, ya keluar dulu, mengamankan diri, jangan sampai tetap di dalam rumah. Jangan berdekatan dengan tebing-tebing yang tinggi, carilah tempat yang datar, ya. Kemudian carilah informasi yang resmi dari BMKG dan jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Saya harapkan masyarakat seperti itu dan pemerintah daerah dan masyarakat bersatu padu untuk menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa dan tidak perlu panik, namun menyiapkan diri dalam menghadapi gempa-gempa yang akan datang, ya. Saya pikir gitu, karena memang daerahnya daerah gempa dan kita harus mulai bersahabat dengan gempa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suko. Mungkin dari Pak Bambang dan Pak Imam, silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand, kami persilakan. Mungkin ada penjelasan Pak dari Pak Imam terkait kerusakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala dan Pak Deputi, memang terjadi kerusakan ya di Kabupaten Talaut ini, di Kabupaten di Pasau, di Kabaruan ya, Kecamatan Kabaruan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari BPBD setempat, tadi disampaikan ada gereja ya, gereja mengalami kerusakan ringan pada kaca ya, itu gereja Jemaat Germita Ailon Pangeran, dan juga kami mendapat informasi bahwa adanya rusak pada rumah bagian belakang, tapi itu kerusakan ringan. Kalau melihat dari konstruksi bangunannya memang bangunan yang bukan merupakan bangunan tahan gempa. Artinya di sini kami himbau kepada masyarakat, kalau kita akui bahwa wilayah kita adalah rawan dengan gempa, artinya bagaimana kita bersahabat dengan gempa, berarti kita harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan kita, dengan salah satunya adalah bagaimana supaya kita mempersiapkan diri dengan bangunan yang tahan gempa. Saya kira tidak harus mahal, tapi juga bisa menggunakan yang lebih ringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan informasi karena sudah cukup jelas disampaikan oleh pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih. Saya izin menambahkan sedikit ya terkait dengan perkembangan. Tadi sudah disampaikan bahwa lokasi gempa ini cukup dekat ya dengan daratan
ada beberapa kerusakan, ada 2 rumah ya yang rusak ringan di Pulau Kabaruang. Karena jaraknya memang cukup dekat dari epicenter, sekitar 3 kilo ya dari Pulau Kabaruang itu. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa ada rumah rusak ringan dan juga kaca pecah. Nah, ini salah satu himbauan untuk masyarakat di wilayah terdampak jika merasakan guncangan, mohon untuk menjauhi jendela kaca. Jadi dampak dari kaca pecah ini yang justru bisa membuat kita terluka ya. 1 orang juga ada korban luka juga ternyata. Disampaikan bahwa pada saat sedang melakukan renovasi bangunan ya. Jadi mohon harap berhati-hati, gempa susulan mungkin akan terjadi ke depan, tapi kita harapkan semoga gempa susulannya kecil-kecil ya, di bawah magnitudo 5. Namun tetap kita harus selalu waspada, karena kita nggak tahu getarannya akan seberapa besar tingkat guncangannya. Kemudian untuk tadi yang rumah yang rusak seperti disampaikan oleh Pak Deputi, mohon untuk selalu waspada. Itu mungkin sementara yang dapat kami update. Terima kasih, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Bambang, Pak Suko, dan Pak Imam. Berikut ada pertanyaan Bapak dan Ibu di ruang chat room dari Pak Yopi Liputan 6. Pertanyaannya, setahun yang lalu tepatnya pada tanggal 21 Januari 2021 terjadi gempa berkekuatan magnitudo 7 yang pernah mengguncang di Melongwane. Apakah gempa tersebut dengan kekuatan sejenis di sana terjadi pengulangan Ibu per tahunnya? Mungkin bisa dijawab, kami persilahkan. Baik, memang gempa tanggal 21 Januari tahun 2021 terjadi di Kepulauan Talaut, tetapi pusat gempanya berbeda. Jadi bukan berarti pengulangan yang tahun lalu, tidak, karena ini beda titik pusat gempanya. Demikian. Namun artinya secara umum memang seperti yang disampaikan Pak Deputi tadi, wilayah Kepulauan Talaut ya, ini sudah ada beberapa titik gempa dengan kekuatan ini kebanyakan 7. Artinya itu cukup kuat dan itu di laut. Nah, artinya kewaspadaan tetap tetap perlu kita jaga, kita tingkatkan, namun juga tenang ya. Artinya bagaimana caranya waspada tapi tenang? Itu kan pertanyaannya. Mau waspada kok disuruh tenang gitu kan? Kayaknya kontradiksi gitu. Tapi itu bisa, yaitu dengan menyiapkan sarana prasarana untuk juga rumah-rumah kita dipastikan memang sudah cukup tahan terhadap gempa. Konstruksi bangunan, rumah-rumah ini kebanyakan yang roboh, dimanapun di Indonesia ini, selalu pojok-pojoknya itu tidak ada kolom, tidak ada kolom atau ada yang menyebut tulangan ya, atau kolom atau slope itu, selalu yang itu. Dan artinya caranya waspada atau memitigasi adalah dengan memastikan itu ada, atau kalau belum ada ya diperkuatlah itu. Dan silahkan untuk berkonsultasi dengan dinas PUPR setempat. Itu pastikan, terutama bangunan-bangunan publik untuk sekolah, untuk perkantoran, pasar, itu nanti akan banyak orang yang berada di sana. Jadi mohon dipastikan bangunannya benar-benar tahan gempa. Rumah sakit mohon dipastikan memang sudah siap untuk mengalami guncangan di sini sampai magnitudo 7, ya Pak ya. 7,7 ini yang tertinggi yang tercatat. Jadi itu caranya tetap tenang tapi juga waspada, siap, dan juga pastikan perabotan-perabotan rumah ini bukan perabotan yang banyak yang menggantung dan berat ya, sehingga kalau ada gempa akan lepas mengenai tubuh kita. Nah, jadi itu mohon dipastikan jalur evakuasi kalau ada gempa di gedung bertingkat atau di rumah sakit, di perkantoran, jalur evakuasinya sudah siap belum?
Dan jangan boleh ada halangan, hambatan sehingga tidak bisa evakuasi. Siapkan titik kumpul, juga potensi tsunami juga bisa terjadi, maka siapkan selain jalur evakuasi juga rambu-rambunya dan tempat yang aman untuk titik kumpul dan titik evakuasi. Dan tentunya sudah ada zona peta bahaya, itu mohon juga menghindari membangun bangunan yang vital, melibatkan kumpulan banyak orang dalam penggunaannya, itu berada di zona bahaya atau zona merah tanpa menerapkan bangunan tahan gempa, tanpa menerapkan building code. Kalau terpaksa di zona merah, pastikan building code-nya ketat, bukan berarti tidak bisa dibangun, bisa asal dengan building code yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Jadi itu caranya ya. Yang penting adalah kesiapan tadi. Dan edukasi terus dilakukan untuk kewaspadaan sebelum, saat, dan setelah gempa bumi, agar kita juga sudah tidak kaget lagi, sudah terampil cekatan dalam upaya penyelamatan diri mencegah terjadinya korban jiwa. Terima kasih. Berikutnya Ibu dari Pak Endro berita1.com, beliau menanyakan gempa bumi yang terjadi hari ini apakah jenisnya megatrust atau jenis apa Ibu karakteristiknya? Silakan Bapak, yang jelas bukan, tapi Pak Bambang silakan dipertegas. Bukan megatrust. Ya baik, terima kasih. Seperti tadi disampaikan, kalau kita melihat parameter gempanya ya dan lokasi epicenternya itu bukan berada pada posisi megatrust, tetapi adalah akibat adanya deformasi ya, deformasi kerak dangkal di lempeng Laut Maluku. Jadi ini hal yang berbeda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh iya, terkait megatrust ya. Kalau megatrust di sini terlihat di sini ada, kalau kita ada petanya bisa ditampilkan nggak yang untuk kalau nggak yang slide 8 ya, lagi slide. Nah, dari sini sajalah kita bisa salah satu contoh ya, megatrust di utara Sulawesi, ya itu adalah megatrust. Dan yang kita ketahui lagi kalau di sebelah barat Sumatera, selatan Jawa, itu adalah megatrust. Tapi kalau untuk yang posisi kita saat ini berada di Laut Maluku, itu adalah bukan merupakan megatrust. Ya, mungkin ya silakan Pak Iman ditambahkan. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan zona megatrust ya atau zona subduksi di Indonesia sendiri kan sebenarnya sudah teridentifikasi ada 13 zona subduksi. Jadi di sistem Sunda Trends ya, sepanjang pantai barat Sumatera sampai selatan Jawa, Bali itu ada 10 zona megatrust. Nah, apakah di tempat yang terjadi gempa barusan itu juga ada megatrust? Ada. Jadi ada di Sulawesi Utara, kemudian di zona megatrustnya juga ada di megatrust Filipina ya, yang lempeng Filipina yang menunjam yang saat ini juga di bawahnya gempa saat ini ya. Itu ada lempeng Filipina yang menunjam sebetulnya. Itu juga zona megatrust sebetulnya. Cuma yang tadi itu bukan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, bukan akibat dari aktivitas megatrust. Kemudian yang satu lagi ada megatrust di Papua. Jadi totalnya ada 13 zona megatrust. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam dan Pak Bambang. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan, bisa raise hand atau menuliskan chat room. Kami tunggu beberapa saat. Oke Bu, baik. Mungkin tidak ada pertanyaan Ibu.
Mungkin untuk closing statement mungkin Ibu bisa menyampaikan Ibu beberapa pointers yang perlu disampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media massa. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Ibu Bapak. Perlu kami sampaikan bahwa memang wilayah Indonesia ini memang wilayah yang rawan gempa bumi, dan saya yakin banyak atau sebagian besar penduduk kita sudah paham itu. Jadi kita harus siap sewaktu-waktu itu terjadi gempa bumi yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi tadi yang dikatakan kita harus membiasakan, membudayakan sikap untuk siap, selalu siap menghadapi gempa bumi ini. Nah, oleh karena itu saya mohon cara siap ini atau cara beradaptasi agar siap ini sekali lagi dengan melakukan langkah-langkah tadi. Nomor 1 adalah rumah, ya, rumah tinggal atau gedung-gedung yang vital, yang mengundang banyak orang, ini benar-benar harus dipastikan memang sudah sesuai dengan bangunan standar gempa bumi. Dan kemudian juga lingkungan kita, infrastruktur kita sudah disiapkan, bagaimana sarana prasarana, rambu-rambu dan jalur evakuasi, tempat kumpul, tempat evakuasi, dan yang paling penting adalah sikap kita siap untuk cekatan, tahu apa yang harus dilakukan sebelum kejadian gempa, saat kejadian gempa, dan setelah kejadian gempa. Tentunya memerlukan langkah-langkah edukasi, literasi, dan BMKG terus bersama-sama dengan pemerintah daerah dan BNPB, BPBD, dan pihak terkait manapun juga siap selalu untuk bersama-sama melakukan mitigasi tersebut, termasuk juga edukasi dan literasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala BMKG, Pak Deputi Bidang Geofisika Pak Suko, Pak Bambang sebagai Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, dan Pak Imam. Terima kasih kepada teman-teman media massa. Jadi penekanannya yang dari Budi Korita perlu ada peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap kejadian gempa bumi, dan kami himbau juga kepada teman-teman media massa sebagai salah satu rantai mata bencana untuk terus menyiarkan program-program yang edukatif kepada masyarakat. Terima kasih.